Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bidan Deva di my channel YouTube Bidan Muda Aceh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, selalu dalam lindungan Allah dan selalu bahagia. Baik teman-teman semuanya, untuk kali ini saya ingin membahas atau ingin bercerita atau ingin berbagi ilmu tentang baby massage. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu belum apa itu baby massage? Ya, saya harap semoga teman-teman juga tidak asing lagi ya, atau tidak tabu dengan kata-kata baby massage. Nah, apa itu baby massage? Nah, baby massage itu adalah pemijatan bayi yang dimana ini biasanya ya dahulu kala gitu, itu lebih kerap dilakukan oleh dukun pijat. Namun seiring perkembangannya zaman, seiring berkembangnya teknologi dan juga ilmu pengetahuan di era yang modern ini, saat ini sudah berkembang dan sehingga menjadi ini adalah merupakan suatu pelayanan tambahan atau pelayanan ekstra dari tenaga medis, pastinya ya, dari tenaga para medis, dan ini merupakan suatu include dalam suatu pelayanan kesehatan yang dimana seiring berkembangnya zaman sudah tersedianya fisioterapi tenaga ahli dilakukan oleh tenaga para medis lainnya, diantaranya biasanya dilakukan oleh bidan, juga dokter dan juga perawat dan tenaga ahli lainnya itu fisioterapi. Nah, selain bisa dilakukan oleh tenaga medis, ini juga bisa dilakukan oleh ibu sendiri atau jika memang ada suatu indikasi pada bayinya seperti bayi prematur. Nah, itu yang harus dilakukan pemijatan-pemijatan yang signifikan. Apabila seperti pemijatan khusus lainnya, yaitu bisa dilakukan dengan seperti dikatakan dengan terapi advance ya. Itu ada seperti pemijatan kolik, pemijatan batuk pilek, pemijatan usus perut kembung, pemijatan bayi yang sedang tidak nafsu makan, kemudian pemijatan bayi prematur. Nah, seperti yang saya sebutkan itu harus dilakukan oleh tenaga medis yang dimana mereka lebih tahu di mana akupressure yang khusus untuk dilakukan penekanan di area tertentu gitu. Namun secara umum secara umum alangkah baiknya memang harus bila moms ingin membawa babynya melakukan terapi pemijatan, jika moms belum terampil dalam melakukan pemijatan nil, alangkah lebih baiknya untuk lebih dulu dibawa ke tenaga ahli yang dimana nanti moms bisa diajarkan bagaimana teknik yang baik dan benar dalam pemijatan bayi ini. Oke moms, jangan lupa ya untuk terus care dan memberi yang terbaik kepada bayinya. Nah, diantaranya moms sudah pernah dengar nggak dengan baby spa? Nah, baby spa ini yang sangat tren ya di era zaman modern ini, yaitu era milenial. Banyak moms milenial yang membawa bayinya yaitu ke baby spa and moms, yang dimana di sana dia ada beberapa including treatment, diantaranya ada baby gym, ada baby swim, kemudian ada juga baby massage. Tidak hanya itu, di sana juga kita bisa diberikan pelayanan yang lebih, yang diantaranya ada juga untuk pedi-medi baby, ada juga untuk hair growth, artinya rambut bayi lebih cepat, dan bahkan banyak treatment lainnya. Ya, alhamdulillah ya, dengan berkembangnya zaman sehingga berkembang pula ilmu pengetahuan kita sehingga tersedianya sarana pelayanan terhadap perawatan atau lebih aware lagi kepada bayi kita. Nah, moms, di sini saya ingin berbagi tentang apa saja sih manfaat dari pemijatan bayi itu sendiri. Nah, diantaranya ada bila dilakukan pemijatan bayi ini, bayi akan terasa lebih tenang dan lebih nyaman karena bisa meningkatkan kadar hormon serotonin dan juga endorfin, yang dimana kedua hormon ini merupakan suatu hormon kebahagiaan dan ketenangan dan juga kenyamanan. Karena saat melakukan pemijatan ini akan diproduksinya hormon endorfin dan hormon serotonin. Maka dari itu, apabila bayi yang rewel-rewel, yang tidak mudah tidur atau rewel, hiperaktif, apa segala macam, banyak keluhan yang badannya mungkin terasa dia lebih tidak enak badan gitu kan. Jadi dengan dilakukan pemijatan ini akan menimbulkan hormon yang saya sebutkan tadi sehingga membuat bayi menjadi lebih tenang dan nyaman. Itu teman saya. Say hello teh. Dia dari Filipina. Dan manfaat yang kedua apa? Manfaat yang kedua yaitu untuk melancarkan pencernaan. Nah, seperti saya sebutkan sebelumnya bahwasannya dengan dilakukan pemijatan yang rutin ini
Halo, kegiatan rutin ini pada bayi bisa membuat bayi menjadi lebih baik dalam proses pencernaan makanannya, dikarenakan ada sebagian bayi yang memang kolik, kemudian ada keluhan di area perut yang kembung, mungkin tidak BAB-nya yang tidak lancar, atau mungkin bahkan BAB-nya yang diare, atau mungkin kadang konstipasi dan sembelit lain sebagainya, atau gangguan keluhan yang terjadi di area pencernaan. Nah, dengan melakukan pemijatan ini bisa memberi ya stimulus pada organ pencernaan untuk bisa bekerja menjadi lebih maksimal lagi. Dan alhamdulillah dengan dilakukan pemijatan ini bisa membuat bayi menjadi BAB atau menjadi BAB lebih teratur dan lebih lancar. Oke. Berikutnya apalagi manfaatnya, yaitu membuat tidur bayi menjadi lebih tenang. Nah, ini juga menjadi banyak keluhan ibu-ibu ya, bahwasannya bayi terkadang tidurnya yang tidak teratur, atau mungkin kadang hari dia lebih banyak tidur, malam malah tidak bisa tidur. Kan kebanyakan gitu ya. Memang sih kalau bayi yang masih baru-baru mungkin masih penyesuaian terhadap bagaimana kondisi dia saat di dalam kandungan dengan saat dia sudah di dunia nyata gitu kan. Karena memang di sana ada perubahan waktu jam ya, seperti kita juga, yaitu saat kita di Indonesia jam perputaran waktunya berbeda dengan kita di Timur Tengah atau bagian barat. Sehingga di situ ada terjadi perbedaan-perbedaan jam yang memang kadang kita tidak bisa menyesuaikan. Namun apabila ini berkelanjutan, berkepanjangan pada bayi yang memang tidak bisa menyesuaikan mana malam atau hari, nah alangkah lebih baiknya moms untuk melakukan pemijatan yang rutin kepada bayi, sehingga bayi bisa mengenal tidur malam atau tidur hari itu masih belum bisa dilakukan penyesuaian. Alangkah lebih baiknya moms bawa bayi ke tenaga ahli atau ke tenaga profesional untuk bisa dilakukan pemijatan ini, yang dimana nanti moms juga bisa belajar untuk bagaimana cara memijat bayi yang baik dan benar. Mereka nanti akan memberikan pelatihan atau mentrainingkan moms atau mengajar. Kenapa? Karena manfaat daripada pemijatan bayi ini juga bisa meningkatkan hormon melatonin, yang dimana hormon ini berfungsi untuk bisa bisa meningkatkan intensitas tidur menjadi lebih nyenyak, mengakibatkan tidur lebih panjang, tidur lebih nyenyak, lebih tenang. Nah, maka dari itu ini sangat penting ya moms, untuk moms supaya bayinya tidur lebih teratur. Dengan begitu mempermudahkan moms juga, bukan? Nah, baik, berikutnya manfaatnya apa? Mengurangi kadar bilirubin, yang dimana pada dasarnya bayi yang baru-baru lahir itu terjadi permasalahan dalam pewarnaan tubuhnya, yang dimana terkadang ada beberapa hari setelah lahir bayi itu akan mengalami seperti kekuningan. Ya, ini artinya meningkat kadar bilirubin dalam tubuhnya. Maka dari itu kita untuk menghindari hal tersebut terjadi, maka harus dilakukan pemijatan, yang dimana manfaatnya ini juga bisa mengurangi kadar bilirubin diproduksi lebih banyak. Sehingga biasanya kapan dilakukan? 15 hingga 20 menit per hari. Dengan begitu insya Allah kadar bilirubin dalam tubuh bayi akan produksinya menjadi lebih menurun. Oke, bisa dilakukan pemijatan ini. Nah, pemijatan ini bisa dilakukan dalam seminggu 2 kali. Namun ada beberapa pemijatan yang biasanya disebut dengan terapi advance, yaitu yang dimana ini pemijatan khusus yang atas indikasi tertentu terhadap bayi. Semisal ada bayi prematur, ada bayi yang tidak rewel, ada yang bayi karena kolik, karena tidak selera makan dan lain sebagainya, yaitu bisa dikatakan dengan pemijatan sesuatu untuk penyembuhan. Nah, itu intensitas atau frekuensi pemijatannya itu berbeda ya, harus dilakukan berdasarkan kebutuhan dan juga ketentuan tertentu gitu. Oke teman-teman, nah semoga bermanfaat video saya kali ini, dan semoga tersalurkan apa yang saya sampaikan, semoga bisa diamalkan, dan semoga bisa membantu menambahkan wawasan atau informasi. Terima kasih telah menonton dan menyaksikan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time in my next video. Thank you for watching.